Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya lah sehingga saya sebagai host Gian Wirana TV akan membaca kisah singkat para nabi dan kaumnya. Dan pada kali ini saya akan membacakan sejarah kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Berdasarkan catatan sejarah, kaum Tsamud merupakan peradaban masyarakat Arabia kuno. Wilayah asalnya diperkirakan dari Arab Selatan, kemudian berpindah ke utara, tepatnya di Gunung Atlab Madain Saleh. Nama Tsamud sendiri diambil dari leluhur mereka yang merupakan cicit dari Sam, putra Nabi Nuh yang selamat ketika banjir. Maka dari itu secara silsilah kaum ini disebut Tsamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Secara waktu, kaum Tsamud berkuasa setelah dihancurkannya kaum Ad, namun peristiwa binasa kaum sebelumnya itu tidak terjadi peringatan bagi mereka. Buktinya kehidupan kaum ini penuh dengan kemaksiatan. Mulai dari menghamburkan harta, meminum arak, berbuat kejahatan, sampai berzina. Lebih parahnya lagi, mereka tidak menyembah Allah hingga turun-temurun. Karena perbuatan yang menyimpan ini, Allah mengutus Nabi Saleh untuk mengajak pada jalan kebenaran. Nabi Saleh berasal dari golongan mereka sendiri. Penyebab kaum Tsamud terkena azab. Peristiwa diazabnya kaum Tsamud oleh Allah diabadikan dalam surat Hud ayat 67-68. Kisahnya, kaum ini tidak mau beriman dan menentang ajaran Nabi Saleh. Ajakan untuk beriman kepada Allah selama berpuluh-puluh tahun ditolaknya. Ia berdalih bahwa kepercayaan yang dianut adalah warisan para pendahulu. Mereka justru ragu dengan kenabian dari Nabi Saleh. Menanggapi ini, Nabi Saleh meminta kepada Allah untuk diberikan mukjizat agar kaumnya itu percaya. Allah pun memerintahkannya agar memukul sebuah batu di hadapannya. Seketika muncullah seekor unta betina gemuk sebagai mukjizat. Menyaksikan peristiwa luar biasa ini, kaum Tsamud terperanjat. Sebagian kecil menjadi beriman, namun sebagian besar menganggap itu hanya sihir untuk mengelabui mereka. Keberadaan unta Nabi Saleh memberikan keberkahan melimpah. Kaum ini diperbolehkan memerah dan meminum susunya. Bukannya membuat semakin beriman, orang-orang yang tidak suka tersebut malah merencanakan kejahatan. Dua pemuda kaum Tsamud bernama Muhaddah bin Muharis dan Gudar bin Salif membunuh unta Nabi Saleh. Mereka memanah betis sang unta, kemudian menikam perutnya dengan menggunakan pedang. Mengetahui kejadian ini, Nabi Saleh bersedih hati dan mengatakan bahwa Allah akan menurunkan azab pada kaumnya yang tak kunjung kembali pada kebenaran itu. Dengan izin Allah, azab pun menimpa mereka dengan mendatangkan tanda-tanda terlebih dahulu. Hari pertama saat bangun tidur, wajah mereka berwarna kuning. Kemudian hari kedua berubah menjadi warna merah. Pada hari ketiga, wajah mereka menghitam. Dan terakhir di hari keempat, Allah menurunkan azab luar biasa. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah menurunkan petir menggelegar sehingga semua bangunan porak-poranda. Kemudian angin puting beliung
begitu dingin dan disusul gempa hingga dalam sekejap saja semua kaum Samud tewas kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua lenyap dan yang tersisa hanya beberapa istana gunung batu. Terjadinya gempa dan petir yang dahsyat. Nabi Saleh telah memperingatkan jika kaum Samud dapat menikmati hidup dan kemaksiatan selama 3 hari. Selain itu mereka akan ada yang bernyawa lagi. Namun kaum tersebut bukan bertaubat, melainkan menantang dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya kaum yang sombong ini merasakan azab dengan petir yang menyambar kepala serta gempa bumi yang menghancurkan rumah-rumah mereka setelah 3 hari yang dijanjikan. Kejadian ini pun ditulis dalam surat Al-A'raf ayat 78 dan surat Al-Fusilat ayat 17. Bangsa ini pun hancur dan mati bergelimpangan di hari yang telah dijanjikan. Nabi Saleh, 2 bencana besar ini berhasil merenggut nyawa dan membuat kaum Samud tak tersisa seorang pun. Mereka mati bergelimpangan dan mengenaskan meski sebagian orang berlindung di dalam rumah. Lalu Allah memutuskan untuk mempertahankan bangunan megah yang mereka ciptakan untuk bukti untuk generasi selanjutnya. Dengan begitu, bukti nyata tersebut dapat dijadikan pelajaran agar tidak menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Selain itu supaya manusia lebih menjaga sikapnya agar tidak berlaku sombong dan melupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Penyebutan kaum Samud dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang termaktub dalam Al-Quran mengandung nilai dan hikmah begitu dalam, entah itu berbentuk ketaatan atau kekufuran. Kaum Samud menjadi salah satu kaum yang diabadikan karena tidak imannya kepada Allah. Penyebutan kaum ini di Al-Quran sebanyak 26 kali, yakni surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surat Uhud ayat 61 sampai 68, surat Hijr ayat 80 sampai 84, surat Al-Isra ayat 59, surat Al-Asy suara 141 159, surat An-Naml ayat 45 dan 43, Fasilat ayat 17 dan ayat 18, Al-Qamar ayat 23 32 dan As-Syams ayat 11 dan ayat 15. Peninggalan kaum Samud. Kemampuan arsitektur dan entrepreneur kaum Samud cukup masyhur. Bahkan Allah mengabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 74, mereka mampu memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal serta berbagai karya seni lainnya. Berdasarkan kisahnya, produk komoditas utamanya berupa tembikar unik dengan nilai seni berkualitas tinggi. Dari sini kekayaan kaum Samud melimpah ruah seperti istana-istana megah. Namun kekufurannya mengundang kemurkaan Allah. Semua nyawa dicabut dengan mengenaskan dalam sekejap. Hanya beberapa sisa peninggalan berupa rumah-rumah yang masih ada di sekitar Hadramaut dan Madain Saleh. Bukti kecerdasan kaum Samud. Salah satu bukti kecerdasan kaum ini adalah Petra. Banyak orang yang terheran bagaimana cara membuat bangunan tersebut di bukit-bukit batu. Kaum Samud memang dikenal dengan kemampuan arsitekturnya yang luar biasa meski tanpa teknologi seperti saat ini. Petra memiliki pilar-pilar yang sempurna dan bentuk bangunan presisi serta memiliki detail yang indah. Tidak hanya itu, kaum ini pula dikenal sebagai ahli pertanian yang mampu mengolah ladang dengan profesional dan baik. Dari sinilah kaum Samud memperoleh buah-buahan dan makanan yang banyak, padahal tempat tinggal mereka berada di padang pasir. Selain itu,
Di tempat kering seperti padang pasir, kaum ini juga dapat dengan mudah mendapatkan akses air melimpah bagi seluruh rakyatnya. Seharusnya bangsa yang dikenal cerdas ini akan semakin makmur dan sejahtera. Namun mereka mendustai dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, sehingga kaum ini dibinasakan. Kaum ini konon menyembah berhala yang dibuat sendiri dari batu-batu layaknya membuat bangunan Petra. Demikian sejarah lengkap mengenai kaum Samud. Setiap peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran artinya mengandung pelajaran luar biasa, termasuk kisah kaum Nabi Saleh ini. Allah memperingatkan kita sebagai kaum dari Nabi akhir zaman untuk senantiasa mengikuti jalan kebenaran. Beruntungnya Allah memberi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setiap kezaliman yang kita lakukan tidak langsung dibalas kemurkaan, melainkan masih ditangguhkan, diberi kesempatan untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.